Perhatikan gambar di bawah ini. Balok bermasa 1,5 kg, kita katakan di sini M, didorong ke atas dengan gaya F sama dengan 15 Newton pada bidang miring tanpa gesekan. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka usaha total yang dilakukan pada balok adalah, baik, pertanyaannya adalah usaha total. Untuk menghitung usaha total, kita dapat menggunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan resultante gaya yang bekerja pada benda dikali perpindahan benda. Jadi F di sini adalah yang harus kita perhatikan. F di sini adalah gaya, resultante gaya pada benda yang, nah ini harus diperhatikan, yang searah atau yang bekerja pada arah pergerakan benda. Misal benda bergerak secara horizontal atau pada sumbu X, maka resultante gayanya adalah gaya yang bekerja pada sumbu X. Dan S adalah perpindahan benda. Perpindahan benda yang diakibatkan oleh resultante gaya tadi. Kalau kita lihat di soal yang diberikan, maka kita bisa tahu bahwa resultante gaya yang bekerja di sini belum ada karena yang diberikan hanya gaya dorong saja, tapi kita belum memastikan apakah hanya gaya dorong saja yang ada. Untuk satuan yang kedua, untuk unit yang kedua, S perpindahan. Kita lihat lagi di soal maupun di gambar, apakah ada perpindahan? Ada ya, karena di sini dari posisi awal benda, katakan posisi 1 ke posisi 2, tertulis jaraknya adalah 2 meter. Jadi akibat F ini benda bergerak sejauh 2 meter. Maka untuk S di sini kita checklist bahwa informasinya sudah ada. Nah, jadi di sini yang belum ada adalah resultante gaya. Nah, untuk melihat resultante gaya apa saja yang ada atau yang bekerja pada benda, kita uraikan terlebih dahulu. Kita buat uraian diagram gayanya. Pertama, kita harus meletakkan terlebih dahulu sumbu pada benda. Karena bendanya miring, maka sumbunya mengikuti arah permukaan bendanya. Jadi seperti ini. Ini adalah katakan sumbu X-nya, dan ke arah sana adalah sumbu Y-nya. Kemudian kita cek ada gaya apa saja. Yang pertama yang sudah terlihat jelas adalah gaya dorong F-nya, yaitu menuju ke atas, ke arah bidang miring. Kita pakai warna merah biar terlihat. Nah ini adalah F. Namun apakah ada gaya yang lain? Itu pertanyaannya. Dari penjelasan soal diberikan informasi massa. Jika benda memiliki massa, maka benda tersebut juga memiliki berat, gaya berat. Nah, karena gaya berat di sini bisa dilihat bekerja pada di antara sumbu X benda dan sumbu Y benda, maka kita harus uraikan terlebih dahulu gaya beratnya. Maka di sini adalah kita jatuhkan, proyeksikan W ini pada sumbu X, maka kita akan mendapatkan ini adalah Wx atau berat benda pada sumbu X, dan saat kita plot dia, proyeksikan pada sumbu Y, inilah berat benda, komponen berat benda pada sumbu Y. Nah, ingat F yang dipakai adalah gaya pada arah pergerakan benda. Maka komponen W di sini yang kita pakai adalah komponen yang berada pada arah pergerakan benda, yaitu adalah komponen Wx.
Jadi, gaya yang berperan dalam resultante gaya untuk menghasilkan usaha pada benda adalah gaya dorong dan gaya berat pada sumbu X. Sehingga di sini untuk sigma F kita hitung terlebih dahulu nilainya adalah nilai. Nah, gaya dorong dikurang gaya berat di sumbu X. Perhatikan tandanya, di sini F bernilai positif karena searah dengan pergerakan benda. Kita lihat bendanya bergerak dari kiri ke kanan atau dari benda 1 ke benda 2. Seperti ini arah pergerakannya. Maka gaya yang searah pergerakan benda ini ke kanan, maka arah F ke kanan sehingga F bernilai positif. Sedangkan Wx itu berlawanan, dia ke kiri ya, ke arah bawah, berarti dia bernilai negatif. Itulah kenapa kita tulis positif F dikurang negatif Wx. Selanjutnya kita uraikan lagi, F itu sudah ada nilainya 15. Sekarang Wx-nya, bagaimana menghitung Wx? Kita bisa ambil segitiga ini. Kita bisa ambil segitiga ini. Kita ambil segitiga ini. Ya. Maka kita punya segitiga siku-siku. Maka kita punya segitiga siku-siku di sini. Atau juga bisa di sini. Perhatikan sudutnya. Jika di sini adalah, kita ganti dulu warnanya biar terlihat. Jika di sini adalah sudut 30 derajat, maka sudut ini juga sama dengan sudut di sini. Jadi ini juga 30 derajat. Jadi kalau kita bikin segitiganya, untuk segitiga ini ya, siku-siku di sini, nah, Wx ini akan sejajar dengan di sini. Jadi vektor Wx kita pindahkan ke bagian bawah. Sehingga sekarang kita punya segitiga seperti ini. Siku-siku di sini 30 derajat. Di sini adalah W, di sini Wx. Dan ini adalah Wy. Sehingga jika kita mau mencari Wx, Wx itu adalah bagian depan dari sudut. Ini adalah bagian depan. W-nya kita abaikan dulu karena tidak searah dengan pergerakan benda. Dan W ini adalah bagian miring. Dengan menggunakan aturan rasio trigonometri, ada depan dan miring itu adalah sin. Sin theta, diingat lagi trigonometrinya adalah depan sudut dibagi bagian miringnya sudut. Theta-nya adalah sudut 30 derajat. Jadi sin 30 sama dengan depannya adalah Wx per W-nya adalah, ya kita tulis W dulu. Jadi nilai Wx sama dengan W dikali sin 30 derajat. Jadi bisa kita masukkan nilai ini ke sini ya. Jadi Wx kita nyatakan dalam W sin 30. Jadi F dikurang W sin 30. W itu adalah berat. Berat adalah, di sini kita masukkan lagi, W itu adalah mg. Jadi F dikurang W, kita ganti massa dikali gravitasi ya, rumus berat, sin 30. Jadi sigma F adalah F-nya 15 dari sini, dikurang massanya adalah 1,5, G-nya 10, sin 30 adalah 1/2. Jadi kita hitung sigma F adalah sama dengan 6,5 Newton.
Ini sigma F. Kita keep nilainya, kemudian masukkan ke rumus ini tadi di awal ya, yang kita akan pakai untuk mencari usaha total W sama dengan sigma F, resultante gaya dikali perpindahan. Resultante gayanya 6,5 Newton, dikali perpindahannya adalah 2 meter. Sehingga usaha total yang dilakukan pada balok adalah 13. Oh maaf, ada salah hitung. Sini harusnya 7,5 ya. 7,5, ini 7,5, jadi W-nya 15 Joule. Jawabannya yang C.